Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, kami selalu ingin bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Bapa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena kemurahan Tuhan kembali boleh kita rasakan. Kita masih bisa membuka mata kita dan kita masih bisa belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama lihat di dalam kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang ketiga. Nahum pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa perhatikan pada Alkitabnya masing-masing. Begini punya firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Puji nama Tuhan, sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat ini, kita akan teringat oleh penjelasan beberapa hamba Tuhan yang mungkin Bapak Ibu pernah dengarkan gitu ya, entah itu di gereja, entah itu ketika Bapak Ibu belajar firman Tuhan secara pribadi melalui literatur-literatur atau buku-buku referensi, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mempunyai atribut gitu ya. Kalau kita mengenal siapa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus itu, maka kita bisa mengenalnya dari atribut yang melekat pada diri Allah. Nah, pagi hari ini di dalam kitab Nahum ini ada beberapa atribut Allah yang dinyatakan atau diungkapkan di sini, yaitu Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Panjang sabar dan besar kuasa. Sabar dan kuasa itu adalah bagian dari atribut Allah yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika kita melihat karakter Allah yang panjang sabar, maka kita sedikit akan lega gitu ya, sedikit akan nyaman gitu ya. Kenapa? Karena kita akan berpikir bahwa setiap pelanggaran, setiap apa yang kita lakukan yang tidak, khususnya yang tidak berkenan kepada Allah, maka dalam pemikiran kita adalah Tuhan pasti mengampuni. Ketika kita meminta ampun, ketika kita membereskannya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mengampuni. Dan ada ayatnya juga bahwa Tuhan itu akan membuat dosa kita yang mungkin merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Nah, kalau kita merenungkan akan hal ini, Allah yang panjang sabar, maka kita sedikit agak akan merasa nyaman, sedikit akan merasa bersukacita gitu ya. Sebab dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita ini tidak ada yang bisa menghindari sesuatu kesalahan, gitu ya. Kita tidak bisa menjamin bahwa hidup kita ini 100% dalam satu hari ini nanti mungkin kita tidak berdosa atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kita berusaha untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kita juga sadar bahwa kita ini hidup di dalam daging. Kadang daging kita ini juga bisa mengarahkan kita kepada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, untuk itu seringkali di sepanjang perjalanan hidup kita ini ada hal-hal yang juga bisa kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, gitu ya. Ada kalanya kita tidak ingin melakukan dosa tertentu gitu ya. Tiba-tiba, loh kok saya sudah melakukan ini ya? Entah secara sadar atau tidak sadar, kita mungkin baru menyadarinya setelah perbuatan itu kita lakukan dan kita sadar, loh ini kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini kan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Dan akhirnya kita mungkin melakukan pemberesan. Itu menunjukkan bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan dalam perjalanan hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau kita melakukan dosa. Tetapi kembali lagi, kalau kita membaca ayat ini dan kita mendengar ayat ini pagi hari ini, mungkin kita sedikit agak nyaman, mungkin kita agak tenang. Oh iya, Tuhan itu panjang sabar. Dan kita tidak lagi gelisah atau mungkin tidak punya pengharapan lagi. Justru dengan ayat ini kita bisa punya pengharapan. Tuhan bisa mengampuni kita. Mungkin sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ayat ini mengatakan Tuhan panjang sabar. Dan tidak hanya itu saja, ayat ini juga berbicara tentang besar kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan. Saudara mungkin yang menghadapi masalah, menghadapi pergumulan hidup, mungkin kondisi saudara, fisik saudara sekarang agak lemah dan saudara terbaring di tempat tidur dengan lemah, kelemahan fisik. Saudara percaya bahwa Tuhan itu besar kuasanya. Dan Tuhan sanggup menolong saudara. Apapun persoalan saudara, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik. Kuasanya sangat besar. Tidak pernah terbatas. Dan ini pun juga yang membuat kita sebagai anak Tuhan itu menjadi tenang. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas. Masalah boleh datang, mungkin silih berganti gitu ya. Masalah satu selesai, satu lagi datang. Belum nanti yang akan datang. Saudara belum pengen masalah itu datang. Tapi tidak apa-apa. Yang penting tetap ada Tuhan. Maka masalah itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, keadaan yang seperti ini, mungkin dalam perenungan kita bahwa Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Ada beberapa dari kita atau anak Tuhan yang sembrono dalam menyikapi firman Tuhan ini. Seringkali ayat-ayat ini memang memberkati atau mengingatkan, menasihati kepada kita untuk kita mempunyai pengharapan lagi di dalam meraih berkat Tuhan, di dalam meraih pertolongan Tuhan, di dalam mungkin mencari jalan keluar. Dari ayat ini mungkin kita bisa mengambil satu tindakan yang bisa merubah keadaan kita. Karena kita mengetahui karakter Tuhan yang panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi sebagian orang justru sembrono dalam menyikapi apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam dirinya. Ketika orang memahami sebagai Allah yang panjang sabar dan besar kuasanya, mereka justru tidak memperhatikan apa yang sedang mereka alami. Mungkin mereka mengatakan, gak apa-apa, Tuhan itu panjang sabar kok, nanti aja lah. Ketika mereka melakukan dosa, gak apa-apa, saya juga gak kena apa-apa itu. Hari ini saya berdosa, sepertinya tidak ada hukuman Tuhan itu.
Sepertinya tidak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya yang membahayakan saya. Semacam hukuman atau semacam disiplin Tuhan. Seringkali kan ada banyak orang yang mengatakan atau menganggap seperti itu. Ketika menyikapi bahwa Tuhan itu panjang sabar, maka mereka sembrono dalam melakukan kehidupannya, menjalani hidupnya, hidup di dalam dosa terus-menerus. Mereka seperti nyaman berada atau hidup di dalam ketidakbenaran. Karena dalam pemikirannya, mereka mempunyai prinsip atau mempunyai pengertian bahwa enggak apa-apa. Tuhan itu panjang sabar. Belum waktunya kok. Saya pernah ketemu sama seseorang dan ketika saya bertanya, oh kok lama enggak kelihatan beribadah, enggak ke gereja. Gitu. Dan dia mengatakan, iya repot lembur terus gitu ya. Ya memang penting sih, bekerja itu penting. Nah, dia katakan lembur gitu ya, ada sesuatu yang harus dikerjakan atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Sampai-sampai tidak bisa memberikan waktu untuk Tuhan. Dan dia berpikir, nanti minggu depan kan masih ada hari Minggu. Dia memberikan alasan plus memberikan tambahan bahwa masih ada minggu depannya lagi. Dan inilah yang seringkali terjadi dalam orang-orang yang mempunyai pemikiran yang salah. Allah memang panjang sabar. Kalaupun kita memiliki kesempatan atau diberi kesempatan untuk tetap hidup hari ini ya, tetap bisa beraktivitas, itu anugerah. Bukan berarti tidak ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Pagi hari ini Tuhan ingin mengajari kita untuk kita tidak memberikan celah dalam hidup ini. Kalau kita memberikan celah pada kuasa kegelapan, ya enggak apa-apa kok. Hari ini saya sehat-sehat saja. Saya enggak beribadah, saya enggak melakukan kehendak Tuhan hari ini, ya enggak apa-apa itu. Kemarin saya enggak melakukan kehendak Tuhan, ya enggak apa-apa itu. Sekarang masih hidup, mungkin saudara mengalami itu hari ini. Tapi sekali lagi bahwa bukan berarti apa yang saudara anggap atau yang saudara alami hari ini yang menjadi keyakinan saudara itu akan seperti apa yang saudara pikirkan. Saudara dan saya tidak tahu waktunya. Tadi di awal saya ungkapkan bahwa atribut Allah itu ada banyak, ada beberapa. Ya khusus di ayat ini mungkin ada 2 yang bisa kita ketahui. Ingat bahwa Tuhan itu juga mempunyai atribut keadilan, adil. Dalam keadilan Tuhan itu juga berlaku. Kalau kita sembrono di dalam menyikapi apa yang kita lakukan dalam dunia ini, dalam kehidupan, perjalanan kehidupan kita, maka hati-hati. Ayat ini tidak bicara tentang Tuhan itu panjang sabar saja atau besar kuasanya, tetapi coba kalau kita lihat dan kita baca lagi, dikatakan di sini Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ada koma di situ. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Saudara, kalau sekarang saudara mungkin belum mengalami sesuatu yang merupakan pertanggungan jawab dari apa yang saudara sudah lakukan, entah itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, bukan berarti Tuhan lupa.
ada waktunya nanti. Dikatakan tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan. Mungkin bukan hari ini. Mungkin bukan hari nanti atau nanti sore besok. Tapi yang pasti itu akan terjadi. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita menyadari akan hal ini. Ini menjadi perenungan tersendiri. Sebelum saudara dan saya melakukan aktivitas lebih lagi di sepanjang hari ini. Sesuatu yang memberkati kalau saudara mempunyai keyakinan, mempunyai iman bahwa Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu besar kuasanya. Itu sesuatu yang amin, luar biasa. Membuat kita semakin bersemangat dalam menjalani hidup ini. Tetapi ingat juga bahwa ayat ini juga menyatakan, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Perhatikan hidup saudara. Saya yakin dalam setiap harinya, kita pasti ada hal-hal yang tidak pas atau tidak kurang berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu waktunya untuk saudara juga melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa, oh iya saya sudah melakukan sesuatu yang enggak berkenan, ini sesuatu yang di luar firman Tuhan, ini sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka bertobatlah. Minta ampun sama Tuhan, bereskan sama Tuhan. Dan kalimat yang di atas, Tuhan panjang sabar itu berlaku buat saudara. Kalau saudara hanya melakukan kesalahan dan saudara tidak membereskannya, ya tetap saudara harus mempertanggungjawabkan. Tuhan itu maha adil. Sekali lagi, kalau hari ini belum terjadi sesuatu atau Tuhan belum meminta pertanggungjawaban, maka Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara. Tuhan memberikan waktu. Dan ingat, waktu itu, waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kalau saudara mempunyai kesempatan untuk membereskan, bereskan. Supaya saudara juga menikmati berkat Tuhan. Amin saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh belajar untuk kita tidak memberikan celah kepada kuasa kegelapan yang mungkin berbicara dalam hati kita. Oh gak apa-apa, salah-salah sedikit gak apa-apa. Gak mempengaruhi hidup kamu kok. Gak mempengaruhi nyawa kamu kok. Hari ini mungkin belum. Tapi nanti kalau sudah waktunya Tuhan, saudara tidak akan bisa mengulang lagi. Saudara tidak bisa meminta Tuhan untuk mengolor-olor atau mengundur atau merubah. Ini waktunya saudara untuk tidak memberikan celah. Ingat apa yang dialami oleh Adam dan Hawa. Dia memberikan celah. Dia berkomunikasi dengan iblis dan dia mengikuti apa yang dikatakan iblis. Terjadilah sesuatu malapetaka. Ialah sepanjang hari ini kita tidak mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama tidak memberikan celah kepada pikiran kita untuk kita menuruti daging kita. Tapi mari kita sama-sama memberikan hati kita kepada Tuhan. Hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita memahami kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Karena kuasa-Mu, karena kemurahan-Mu kami boleh ada. Dan kami percaya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kasih-Mu, kebesaran-Mu itu akan
ada bersama-sama dengan kami. Dan kami akan boleh menikmati sesuatu yang terbaik Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu untuk kami melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.